Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Hadratal muslimin wal muslimat, segenap jamaah salat zuhur berjamaah Masjid Agung Al-Barkah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih berikan dan limpahkan segala nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini dan siang hari ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas kehidupan kita. Terlebih kita dapat melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan seluruh aktivitas kehidupan kita dan seluruh ibadah kita mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tidak lupa kita limpah curahkan keharibaan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan istiqamahnya kita mengikuti ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah beliau, serta istiqamah bersalawat kepada beliau, kelak nanti kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari ini kita sudah berada dan masuk pada bulan Rajab 1444 Hijriah. Ada lantunan doa dan permintaan kita yang selalu kita bacakan ketika masuk di bulan Rajab ini. Kita minta kepada Allah, Allah berikan keberkahan kepada kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, dan sampaikan kita kepada bulan Ramadan nanti. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan senantiasa Allah turunkan keberkahannya buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita manusia berharap dan berkeinginan di dalam menjalani kehidupan kita ini mendapatkan selamat dan keselamatan. Ketika kita hidup di kehidupan dunia yang hanya sementara, berharap kehidupan kita menuju finish kehidupan dunia ini dalam keadaan selamat. Dan bukan hanya itu, kemudian sebagai seorang mukmin kita juga berharap kemudian Allah berikan keselamatan pada kita pada kehidupan akhirat nanti. Ada hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Salam. Beliau Rasul sampaikan, ya ayyuhan nas absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ada 4 amaliyah, ada 4 karakteristik orang-orang yang Allah selamatkan pada kehidupan dunia dan akhiratnya menurut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama disampaikan oleh baginda Rasul, afsyus salam, tebarkanlah salam. Salam dalam makna seringkali kita dengarkan dan kita pahami adalah makna keselamatan. Rasulullah mengajarkan kepada kita umatnya, wahai umatku, jadilah orang yang membawa keselamatan bukan hanya buat diri pribadi, tetapi juga buat orang lain dan makhluk Allah lainnya. Jagalah dan berikanlah keselamatan juga bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk masyarakat sekitarnya. Selamat dari apa? Selamat dari lisan dan perbuatan kita. Dalam riwayat lain Rasulullah sampaikan, al-muslimu man salimal muslima min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim dikatakan muslim ketika ia mampu memberikan keselamatan kepada muslim yang lainnya. Dari apa keselamatannya? Dari tangannya dan dari lisannya. Betapa
Betapa banyak kemudian sekarang orang-orang yang tersakiti dengan perbuatan saudara-saudaranya, baik dari lisan dan perbuatan tangannya. Kita seringkali mudah mengutapkan sesuatu yang tidak kita pikirkan lagi, ternyata menyinggung dan menyakiti orang lain. Dengan media yang kita punya, kemudian ringan sekali tangan kita mengetik kata-kata yang ternyata menyakiti dan membuat orang lain menjadi terluka hatinya dengan ketikan dan tulisan kita. Maka orang yang mampu mendatangkan keselamatan, Rasulullah katakan dia selamat nanti masuk ke dalam surganya Allah. Kita teringat dengan hadis baginda Rasul tentang orang-orang yang bangkrut atau orang-orang yang muflis, bapak-bapak dan ibu-ibu. Al-muflisu fina may ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut adalah orang-orang yang nanti datang menghadap Allah dengan membawa pahala solatnya, membawa pahala puasanya, pahala ibadah lainnya, tetapi kemudian datang kepada Allah minta keadilan, bahwa orang yang dulu solatnya rajin ini pernah menyakitiku, kata Rasul, kata orang tersebut. Aku minta keadilanmu ya Allah. Dia belum pernah minta maaf tuh selama umur hidupnya. Lalu apa yang Allah lakukan? Allah ambil ibadah orang tersebut diberikan kepada orang yang pernah disakiti. Allah ambil ibadah lainnya dari orang yang pernah dizalimi. Allah ambil pahala ibadahnya kepada orang yang pernah dia ambil haknya, sampai ternyata amal ibadah yang ia bawa habis, diberikan kepada orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang pernah ia sakiti. Tetapi barisan orang-orang yang pernah disakiti masih ngantri minta keadilan kepada Allah. Lalu apa yang Allah lakukan? Allah ambil dosa dari orang-orang yang pernah disakiti tersebut dan dilemparkan kepadanya. Maka inilah kata baginda Rasul, ketika dulu ia waktu hidup belum pernah ia meminta maaf atas kelakuan dan perbuatannya, atau bahkan dulu waktu di dunia terlalu sering ia menyakiti sesama muslimnya, maka ia tidak akan selamat pada kehidupan akhirat nanti, bahkan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Karakteristik yang kedua yang disampaikan oleh baginda Rasul, wa at'imut ta'am. Rasulullah mengajarkan kepada kita umatnya untuk jadi orang-orang yang dermawan, orang yang peduli dengan kesulitan dan kesusahan saudara-saudaranya. Betapa kemudian dengan apa yang kita miliki menjadi sebab seseorang akan berbahagia. Ada filosofi menarik dalam kehidupan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita seringkali ucapkan kata terima kasih. Hakikatnya dengan terima kasih itu adalah ketika kita menerima, kita terima seberapa besar yang telah kita kasih. Sedikit yang kita terima mungkin karena sedikit yang telah kita kasih kepada yang lain. Filosofi yang kita pahami bahwa ada imbal balik dari yang kita lakukan yang kemudian Allah berikan kepada kita. Dengan kekuatan, dengan harta, dengan ilmu, kemudian kita berikan kemanfaatan buat kehidupan masyarakat lainnya. Yang ini kemudian memberikan tanda bahwa kita peduli dengan sesama kita pada kehidupan kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang telah Allah panggil, mereka yang telah masuk ke dalam alam kuburnya, Allah ceritakan dalam ayatnya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, wahai Tuhanku, kalau saja Engkau perbolehkan Engkau hidupkan barang sesaat saja, Engkau tunda ajalku barang sesaat saja, hidupkan aku kembali ke dunia barang sejenak saja ya Allah, apa yang mereka akan lakukan? Fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Aku akan jadi orang yang gemar bersedekah, gemar membantu orang lain, dan menjadi orang-orang yang soleh, yang senantiasa melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah. Tapi penyesalan kemudian hanya sekedar penyesalan, dan ini menjadi pelajaran buat kita yang Allah masih berikan kesempatan.
Allah berikan kita kesempatan untuk masih terus beramal baik pada kehidupan dunia kita yang nanti akan jadi tabungan dan simpanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka karakteristik yang ketiga dan keempat disampaikan oleh baginda Rasul, wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam, sambung silaturahim di antara kita. Dalam redaksi lain baginda Rasul sampaikan, tidak akan masuk surga orang-orang yang kerap kali gemar memutuskan tali silaturahim. La yadkhulul jannata qati'un. Allah tidak perkenankan surga buat orang-orang yang memutus silaturahim, orang yang tidak mau menyambung silaturahim. Allah tidak perkenankan surganya. Dan juga Allah siapkan surga buat orang-orang yang bangun di malam hari untuk ibadah, bermunajat, bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan oleh baginda Rasul, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk ke dalam surganya Allah dengan selamat. Kalau saja kita bisa selamat pada kehidupan akhirat, maka harapan kita dan barang tentu hal sudah pasti kita minta keselamatan pada kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini ada manfaatnya. Kita berharap di bulan yang penuh keberkahan ini, di bulan Rajab, Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyya al-Fatihah.